adalah tadi pengetahuan dan skill teman-teman. Ya, tinggal modifikasi aja kalau mau ya. Nah, saya review sedikit terkait jalan nafas ya. Teman-teman masih ingat cara membuka jalan nafas ada berapa jenis? Dua. Ada dua ya. Pada pasien trauma dan pasien non trauma. Kalau pada pasien non trauma, cara membuka jalan nafasnya seperti apa teman-teman? Non trauma. Oh, trauma. Chin. Head, tail, chin, lip. Ya, jadi kalau yang non trauma ya kita boleh membuka jalan nafasnya dengan cara head, tail, chin, lip. Ya, lalu kita buka dengan cross finger, swab. Ternyata kalau misalnya yang menyumbat itu adalah lidah, ya kita boleh menggunakan alat yang namanya OPA, orofaringel airway ya. Tapi penggunaan OPA ini ada syarat dan ketentuannya teman-teman ya. Jadi nggak bisa semua, walaupun gitu ya, tujuan dari OPA ini adalah untuk membuka jalan nafas ya. Tapi penggunaannya tidak bisa digunakan oleh kondisi misalnya kondisi lain gitu ya, di luar kondisi lidah yang jatuh. Ya, jadi OPA ini hanya boleh digunakan ketika sumbatan jalan nafasnya itu adalah lidah. Ya, misalnya lidahnya turun ke belakang karena penurunan kesadaran, boleh kita pakai OPA. Kalau misalnya ketika teman-teman cek nih head, tail, chin, lip, ketika dibuka ternyata ada bakso yang menghalangi jalan nafas, boleh nggak pakai OPA? Tidak. Nggak boleh, karena beresiko apa? Terdorong. Masuk ke dalam gitu ya, semakin masuk ke dalam si baksonya tadi. Ya, nah ini yang akan kita pelajari. Gimana caranya untuk memanajemen kondisi tersedak pada pasien tadi ya, dengan kondisi sadar ataupun tidak sadar ya. Nah sekarang tadi ada limit ya, sekarang jaw thrust. Waktu itu jaw thrust saya jelaskan pada pasien trauma ya. Kalau pada pasien trauma itu kita fiksasi di area servikal ya, dimana tangan kita boleh fiksasi di area belakangnya di servikal, terus kita buka di area mandibula ya. Tapi kalau kondisi pasien ternyata sudah terfiksasi, ya misalnya sudah ada bantalan di area lehernya, ya boleh teman-teman melakukan tindakan jaw thrust itu dengan menggunakan cara ini jaw thrust juga ya, jadi bisa kayak gini juga. Jadi si area mandibulanya kita angkat kayak gini, terus kita buka mulut pasien kayak gini. Ya jadi nggak perlu memfiksasi area belakang, ya jadi cukup seperti ini. Mandibulanya diangkat, terus kita buka. Ya itu juga tindakan jaw thrust. Nah sekarang saya mau tanya sama teman-teman, tahu nggak tanda gejala pasien tersedak? Teman-teman pernah tersedak? Nah, tapi masih bisa mengeluarkan sendiri? Bisa ya. Masih ada bantuan dari diri sendiri untuk mengeluarkannya, masih ada usaha untuk mengeluarkan benda tadi. Dan biasanya bendanya juga nggak terlalu besar ya, biasanya bulir nasi gitu ya. Nanti tiba-tiba keluar dari hidung gitu kan, terteluk ya, atau misalnya apa, minum sambil ngomong atau sambil lari sambil berdiri gitu ya, itu yang biasanya menyebabkan tersedak. Nah tersedak ini dibagi menjadi dua jenis, ada tersedak atau sumbatan total ya, ada juga sumbatan parsial ya. Kalau untuk sumbatan total ini contohnya seperti ini, misalnya ini kan jalan nafas nih gitu ya, ini jalan nafas, tiba-tiba pasiennya makan bakso terus keselak, jadi si baksonya ini masih bulat masuk ke dalam saluran nafas, nutup saluran nafas. Nah itu biasanya kita sebut dengan sumbatan total ya, berarti nutup banget jalan nafas, nggak ada celah untuk udara oksigen masuk ke dalam tubuh ya, pertukaran gas nggak bisa ya. Nah ada yang namanya juga sumbatan parsial. Kalau parsial ibaratnya baksonya udah dimakan separuh nih ya, nah sisanya itu masuk. Nah di sini masih ada celah atau sisa jalan nafas, jadi masih ada udara yang bisa masuk walaupun sedikit gitu ya. Nah sekarang tanda gejalanya, kalau misalnya teman-teman menemukan atau logikanya nih, pasien ada sumbatan total ya, tanda gejala yang biasa ditemukan apa sih? Sesak nafas, Batu. bukan sesak lagi ya, nggak bisa nafas ya. Terus sinusis ya, kebiruan. Terus apa lagi? Susah bicara. Dingin. Terus Susah bicara. nah, tidak bisa bicara. Nadinya Lambat. melemah ya. Itu pada pasien yang sumbatannya total. Nah sekarang kalau sumbatannya parsial, Masih bisa menafas tapi terlalu susah gitu. nah jadi terlihat misalnya ketika bernafas dia menggunakan otot nafas tambahan. Terus apa lagi? Sianosis bisa terjadi? Bisa. Bisa ya. Terus
suara, dia masih bisa mengeluarkan suara tapi nggak ngomong ya, jadi paling cuma gitu ya, jadi ada suara. Karena apa ada suara? Ada tahu nggak? Karena masih ada celah. Nah, karena masih ada celah gitu ya. Jadi pita suaranya masih terlewati oleh udara sehingga masih ada suara yang keluar. Beda sama yang total. Kalau total kan jangankan pita suaranya kelewatin udara, udara aja nggak bisa masuk ke dalam ke paru-paru gitu ya. Nah, ini harus bisa teman-teman bedakan. Nanti saat tindakan teman-teman harus juga bisa membedakan kondisi pasien tersedak ya, pasien yang tidak sadar karena tersedak dan pasien yang tidak sadar karena henti jantung. Jangan sampai salah tindakan. Pasien henti jantung dikasih tindakan buat manajemen airway ya. Pasien yang tersedak dikasih tindakan untuk jantung circulation ya. Jadi ini yang harus teman-teman perhatikan ketika nanti di lapangan menemukan pasien. Jadi yang harus diperhatikan adalah data objektif. Makanya tadi saya ngasih tahu dulu ke teman-teman ya, tanda gejalanya apa sih, perbedaan pada pasien dengan sumbatan total dan pasien dengan sumbatan parsial ya. Oke, sekarang kita pindah ke sini. Sini yuk, biar kelihatan. Nah, di sini aja. Boleh, lingkar aja. Saya boleh minjem 4 orang ya. Nah, sekarang kita akan memperagakan gimana sih yang akan teman-teman lakukan ketika teman-teman menemukan pasien tersedak. Saya mau tanya dulu, kalau menemukan pasien tersedak apa yang akan teman-teman lakukan? Dipukul. Ya gitu. Nah, gitu ya. Jadi, manajemen airway atau kita biasa sebut dengan Heimlich maneuver ya, tindakan untuk mengeluarkan sumbatan ya, Heimlich maneuver itu dibagi menjadi 2. Ada abdominal thrust, ada chest thrust. Ya, dan juga ada back blow kalau untuk bayi ya. Nah, kalau untuk dewasa biasanya chest thrust atau abdominal thrust. Kita akan belajar kapan kita harus gunakan abdominal thrust, kapan kita harus gunakan chest thrust ya. Nah, sekarang misalnya gini. Ada pasien, terus tiba-tiba ketika kita lihat di sini kondisi pasiennya misalnya dia sudah mulai panik. Ya, biasanya kalau pasien tersedak dia akan megang ke area leher ataupun dada karena dia ngerasa bahwa ada sumbatan yang bikin dia sesak nafas ya. Ditambah pasiennya nggak bisa bersuara, dia cuman kayak gini doang gitu ya. Kalau menemukan pasien seperti ini ya, walaupun teman-teman diajarin ketika melakukan tindakan itu harus mulai dari apa, pengkajian gitu ya, terus inform consent ya. Tapi kalau pada kondisi darurat yang harus teman-teman perhatikan adalah data objektif saat pengkajian ya. Jadi kalau misalnya menemukan pasien dengan kondisi tersedak dan kondisi panik gitu ya, jangan coba-coba siapa namanya bu, gimana gitu ya, apa yang kejadiannya kenapa atau kayak gimana, karena pasien jangankan untuk bicara gitu ya, dia untuk bernapas aja nggak bisa ya. Jadi coba teman-teman langsung kenali data objektif ya. Kalau sudah, saya teman-teman udah dapat data objektif dan sudah tahu ini kayaknya pasiennya tersedak ya, langsung ambil posisi pasien ada di depan penolong ya. Jadi posisi penolong tepat ada di belakang pasien, bahunya sejajar dengan pasien. Nah, ketika pasien kakinya masih tertutup, kita bantu untuk buka. Ibu boleh dibuka. Nah, kaki penolong itu satu masuk di antara 2 kaki pasien. Ini ya. Nah, terus tangan pasien kita angkat kayak gini dan kita akan melakukan tindakan abdominal thrust ya. Abdominal thrust itu adalah penekanan di area ulu hati atau area abdomen di bawah sternum ya. Kalau teman-teman pegang sternum masing-masing, itu kan di bawahnya itu ada yang lepok ya, ada yang gitu ya, area abdomen. Nah, itu yang ditekan ya. Posisinya tangannya yang satu mengepal, yang satu nutup kayak gini. Jadi nanti yang nempel ke perut pasien itu yang ininya ya, jadi posisinya seperti ini. Jadi ininya yang nempel ke pasien ya. Nah, kalau sudah misalnya tadi kakinya dilebarkan, kaki kita masuk satu di antara 2 kaki pasien, tangannya direntangkan. Nah, kita lakukan tindakan abdominal thrust ya, dari belakang dipeluk dan dihentak sebanyak 5 kali. Setariknya atau sekeras ya, tapi jadi gini, sekerasnya, tapi biasanya sebelum kita keras banget dia sudah ada refleks ya, karena di posisi ulu hati ketika kita tekan ada refleks apa di situ? Gag ya, yang pertama gag, yang kedua ada refleks peningkatan asap lambung, jadi akan otomatis gitu ya, ada tekanan ke luar. Nah, saat penekanan itu posisinya nggak full ke dalam ya, tapi agak kita dorong ke atas. Nah,
ya. Jadi ditekan di area abdomen, ya. Nah, sekarang kalau misalnya aman ya abdomen ya. Ya. Pasiennya hamil yang tersedaknya. Nah, teman-teman mau gimana? Pakai chest. Nah, chest thrust ya. Jadi abdominal thrust dan chest thrust ini fungsinya sama untuk membantu mengklirkan area jalan nafas. Tapi bedanya kalau chest thrust itu hanya boleh digunakan pada ibu hamil dan pasien obesitas yang perutnya buncit misalnya ya. Pusat. Nah, kita boleh pakai sama ya. Posisi penolong di belakang, dibuka kaki pasien ya, satu kaki penolong di antara dua kaki pasien dan tangan pasien dibuka. Nah, penekanannya di mana? Penekanannya di area garis imaginer di antara puting susu. Kita mau kayak RJP ya. Iya. Di sini, sorry ya. Baru kita tekan. Ya, jadi dilakukan penekanan. Ingat ya, untuk abdominal, jadi di antara puting susu, ya. Kalau untuk laki-laki itu masih bisa digunakan. Kalau untuk perempuan lihat-lihat dulu, ya. Kalau usianya masih produktif dengan kondisi puting susunya masih pada ada di tempatnya, sorry ya, itu boleh teman-teman lakukan di situ. Tapi kalau misalnya sudah lansia, itu kan beda ya, puting susunya akan pindah ke bawah ya. Jadi posisinya tetap fokus di area sternum. Ya, jadi garis imajiner itu di area sternum tapi agak ke bawah. Ya, kalau tadi kan di bawah sternum ya, abdomen ya. Nah, kalau chest thrust itu di area sternumnya. Jadi penekanannya itu di area tulang sternum ya. Untuk posisi penolong itu masih sama tadi, cuman yang membedakan tadi area tangan ya. Kalau misalnya abdomen tadi kan di bawah ya. Nah, tapi kalau untuk chest thrust itu teman-teman ambil di area garis imajiner ya. Lalu dilakukan hentakan sebanyak 5 kali ya. Jadi nggak ada ketentuan. Kalau misalnya RJP kan ada ketentuan ya, kedalamannya berapa senti, kecepatannya berapa senti. Kalau untuk abdominal thrust atau chest thrust itu tidak ada ketentuan yang harus dilakukan. Yang penting ketika teman-teman melakukan prosedurnya tepat pada tempatnya dengan tekanan yang pas, biasanya kan langsung keluar refleks tadi. Ya, paham sampai sini? Paham. Nah, sekarang mulai ya. Misalnya tiba-tiba pasiennya pingsan, ya. Kan pasien tersedak itu ada yang masih sadar, ada yang pingsan, ya. Karena kalau misalnya udah kelamaan tersedaknya dia akan penurunan kesadaran lama-lama pingsan, ya. Apa yang akan teman-teman lakukan? Dudukkan hala, nyampe atau Kasih oksigen. Cek jalan nafas. Oksigen gak akan bisa masuk. posisinya sih mungkin di Nah, ini yang tadi saya bilang ke teman-teman, jangan sampai salah tindakan. Kalau menemukan pasien tidak sadar dimanapun dengan kondisi apapun, ingat yang harus pertama teman-teman cek adalah nadi, ya. Jangan sampai fokus, ini kayaknya tersedak, ternyata pasiennya udah nggak ada nadi gitu kan. Padahal kalau nggak ada nadi otomatis teman-teman harus RJP ya. Jadi tetap nadi yang pertama teman-teman cek ya. Kalau nadinya ada, baru teman-teman lihat, oh ternyata kok ada cyanosis gitu ya. Terus dicek breathingnya, listen and feel, kok nggak ada nafas, nggak ada pergerakan dada gitu ya. Dan ternyata orang-orang di sekitar bilang bahwa pasiennya ini tadi makan misalnya, terus tiba-tiba batuk dan tiba-tiba pingsan. Nah, baru teman-teman tahu atau sudah bisa dipastikan pasiennya pingsan akibat ada sumbatan. Ya, jadi ingat ya, kalau menemukan pasien tidak sadar, yang harus pertama teman-teman lakukan adalah cek nadi, karena ini adalah pusat dari semuanya ya. Kalau nadinya nggak ada, nggak usah pikirin yang lain, fokus ke RJP ya. Caranya, kalau RJP kan posisi penolong ada di samping ya. Kalau untuk bantuan manajemen airway ya, mau melakukan abdominal thrust, posisi penolong itu naik ke tubuh pasien, naik ke atas tubuh pasien ya. Jadi kaki penolong dia menghimpit paha pasien ya. Ketika sudah seperti ini, tangan pasien itu boleh dikesampingkan atau di ke atas ya, naik ke atas kayak gitu. Nah, terus posisinya kalau abdominal sama, masih di area bawah sternum ya, tapi tangannya nggak usah dikepal kayak gini. Ya, lakukan hentakan sebanyak 5 kali. ada jeda gitu. Nah, jadi nggak terlalu cepat. Kan kalau RJP cepet ya. Kalau ini ada jeda tapi nggak terlalu lama juga.
Jadi biar refleks ya kan nanti kebayang kalau misalnya manajemen RW itu ibaratnya kayak teman-teman ada bola ditabung terus ngasih tekanan dari sini kan dia, nah akan naik ke atas ya. Nah tapi kalau pasien nggak sadar dia kan posisi mulutnya tertutup ya. Jadi teman-teman nggak harus selalu berekspektasi kalau pasien yang dilakukan abdominal thrust ketika posisi tidur makanannya akan loncat, gitu ya, atau sumbatannya akan loncat. Enggak ya. Ada beberapa kasus, ya. Ada juga yang loncat. Tapi kalau yang loncat itu biasanya ketika kita lakukan abdominal thrust, pasiennya langsung sadar dan ada refleks batuk. Oh, langsung keluar gitu ya. Tapi nggak semua seperti itu. Ada pasien yang ketika kita lakukan abdominal thrust, sumbatannya itu nggak langsung keluar karena kan tadi ada refleks kayak per ya, dia naik turun gitu ya. Nah ada yang kesangkut, ya misalnya dia kesangkutnya udah mulai di atas. Nah makanya teman-teman harus sambil sering ngecek jalan nafas atasnya ya, terus pinjar sweat jadi ya dibuka. Kalau sudah terlihat sumbatannya keluar, boleh teman-teman congkel atau ambil pakai tangan atau pakai alat apapun ya yang ada di sekitar teman-teman lah, sekreatif mungkin untuk ambil si sumbatannya gitu ya. Nah kalau itu pada pasien dengan sumbatan makanan atau benda asing gitu ya. Nah kalau misalnya pasiennya tenggelam, kayak gimana? Kalau pasien tenggelam itu sama ya. Nanti kalau misalnya udah ditolong gitu ya, dinaikin pasiennya ke posisi yang aman, yang datar dan keras ya. Kalau sudah di sini posisikan seperti ini sama ya, penolong ada tepat di atas tubuh pasien dan kita lakukan abdominal thrust di area bawah tulang sternum ya. Posisinya sama seperti ini ya, dan dilakukan penekanan sebanyak 5 kali atau hentakan sebanyak 5 kali. Nah, ingat kalau pada pasien tersedak akibat tenggelam, jangan lupa setelah dilakukan hentakan atau sudah ada refleks dari pasien ya, udah ada gitu ya, posisi kepalanya dimiringkan. Jangan sampai airnya keluar, masuk lagi ke dalam ya. Jadi aspirasi kembali. Nah itu yang beresiko. Jadi kalau tenggelam, kalau mau dari awal silahkan teman-teman miringkan kepala pasien. Jadi ketika sudah ada refleks keluar airnya langsung ke pinggir ya. Paham sampai sini ya? Nah, sekarang kalau misalnya pasien yang tenggelam atau tersedaknya itu yang hamil, kayak gimana? Chest thrust, sama posisinya kayak gini ya teman-teman ya. Penolong ada di atas tubuh pasien dan jangan khawatir kalau teman sebelumnya ada yang nanya, Bu, kalau ibu hamil nanti perutnya ketekan. Ingat ya, posisi penolong bukan di atas perut pasien, tapi ada di area paha pasien. Ya, jadi yang ditekan atau diinjek itu adalah paha pasien. Jadi perut aman, nggak akan ada yang nimpa ya. Nah kalau chest thrust ini di area garis imaginer di sini sternum ya. Penekanannya sama 5 kali. Nah, ingat ya, jadi tidak sama dengan RJP. Kalau RJP kan penekanannya itu dia recoil ya, jadi agak cepat. Karena tujuan kita untuk memijat jantung, ya. Tapi kalau untuk chest thrust tujuan kita bukan untuk memompa jantung, tapi hanya untuk memberikan tekanan biar ada refleks gag tadi ya keluar. Oke, kebayang ya? Sama halnya dengan pasien obesitas ya, yang perutnya buncit. Nah, ya kan agak sulit tuh untuk mendapatkan posisi yang enak ya. Jadi boleh di chest. Kebayang? Oke. Sekarang saya punya pertanyaan sama teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tersedak, tapi nggak ada orang, mau apa? Pasien kalian tersedak nih misalnya ya, tapi lagi sendiri nggak ada siapa-siapa, tapi tersedaknya tersedak total misalnya. Nyari itu ibu meja yang terus ngeituin perut. Nah jadi tindakan abdominal thrust bisa dilakukan secara mandiri ya. Boleh teman-teman lakukan abdominal thrust sendiri kayak gini, tapi itu tidak efektif. Kenapa? Karena teman-teman sudah lemas, karena oksigennya sudah mulai berkurang ya. Jadi teman-teman cari permukaan ya, benda yang diam ya, yang kokoh, dan kalau bisa ujungnya tumpul kayak gini ya, jangan lancip loh ya, bahaya.
Mati. Jadi cari permukaan yang agak tumpul karena kita logikanya menggantikan kepalan tangan ya. Jadi cari yang tumpul dan kalau bisa sejajar dengan perut pasien. Ya. Nanti baru kita membenturkan diri pada benda tersebut. Ya, bukan bendanya yang bikinin ke kita ya, tapi kitanya yang membenturkan diri pada benda sampai ada refleks ya atau muntah. Oke? Nah, itu adalah trik kalau teman-teman sendiri. Tapi ingat, kalau misalnya bed boleh jadikan teman-teman jadikan untuk alat bantu ya. Tapi ingat dikunci dulu rodanya. Ya, makanya tadi saya bilang harus pada benda yang diam atau yang kokoh, yang dia bisa nampung berat badan berapapun gitu ya. Kalau roda nanti kayak gerung ya. Nanti teman-teman sudah jatuh tertimpa tangga gitu ya. Udahlah, innalillahi gitu ya. Makanya harus hati-hati walaupun panik, tapi teman-teman harus ingat, oh berarti harus cari benda yang ya tahu diri lah kita ya. Kalau ngerasa gede ya kali bangku anak-anak mau dipakai ya langsung potong gitu kan ya. Jadi yang bisa sesuai dan bisa menampung badan kita. Oke, kebayang ya? Makanya selalu saya ingetin sama teman-teman. Kalau digadar itu tolong ilmu sekecil apapun teman-teman share sama orang terdekat ya. Karena gini, konsepnya kalau misalnya orang lain di sekitar kita ada apa-apa, kita bisa nolong. Pas giliran yang kita yang kena, nggak ada yang kan rugi ya. Jadi bolehlah teman-teman share gitu ya, minimal sama orang terdekat. Ini loh cara RJP tuh kayak gini, cara mengenalin pasien henti jantung tuh kayak gini gitu ya. Terus cara kalau pasien kecebur kayak gimana gitu ya, tenggelam. Kan suka ada teman-teman lihat pasien tenggelam yang dibalikin kepalanya. Iya. Nah, itu kan mungkin ya karena pakai logika gitu kan, bukan pakai teori ya. Kalau logika air botol dibalikin keluar. Beda sama tubuh manusia ya. Ketika dibalikin belum tentu airnya keluar. Ya bisa jadi airnya malah kemana gitu. Karena kita nggak tahu rembesnya ke organ mana gitu ya. Suputan pun bisa, karena yang saya jelasin ya, dia bisa rembes ke suputan dan lain-lain. Ya. Jadi tolong untuk gawat darurat ini teman-teman ilmu sekecil apapun boleh di-share ya untuk membantu. Karena tadi tuh Pira gitu ya lagi makan bakso seserian gitu kan ya, tiba-tiba glok gitu ya. Nah, kan namanya gawat darurat jadinya mendadak ya, nggak harus punya riwayat penyakit kronis atau apa gitu ya, tiba-tiba. Innalillah. Nah, oke ya. Nah sekarang kita satu lagi pada bayi ini. Tadi anu diangkat gitu mana Bu? Atau angkat sih berarti malah mungkin lah bisa teka ieu untuk kubatkan. Ya, Bisa jadi kalau di luar bisa. Kalau ada Raiman ayeuna bisa wi. Di lantai 2 tapi kita lepas wae. Kalau saya pakai naga berat. Nah, sekarang kita pada bayi teman-teman. Tadi kita berbicara orang dewasa. Teman-teman masih ada usaha ya ketika tersedak ya misalnya gitu ya untuk mengeluarkan sumbatannya. Kalau bayi beda ya. Mereka ini adalah manusia total care. Jadi semua kebutuhannya dipenuhi. Gak bisa dia sendiri gitu ya untuk tadi melakukan tindakan apa-apa. Jadi kalau pada bayi ini harus teman-teman kenali tanda gejalanya. Ya, tanda gejala pada bayi dengan kondisi tersedak atau ada sumbatan jalan nafas, apa ada yang tahu nggak? Belum sama nggak sih? Nggak beda ya? Pakai Cianosis. Sama ya sebenarnya sianosis, tapi kalau bayi sianosisnya nggak hanya di wajah, seluruh badan ya, langsung biru. Terus akralnya mulai dingin. Terus tanda khas pada bayi apa kalau tersedak? Tidak menangis ya, dia nggak akan menangis. Makanya gini teman-teman, kalau teman-teman baca artikel di sana banyak kejadian tersedak itu pada bayi dan anak, dan kebanyakan kasusnya tidak tertolong karena terlambat penanganan ya. Ternyata hasil penelitian mengatakan faktor yang menyebabkan itu salah satunya adalah pengetahuan orang tua ya. Jadi dikatakan orang tua itu banyak yang tidak peka. Jadi nganggapnya ketika bayinya nangis, ih anteng anak saya gitu ya, diam, nggak nangis, terus tiba-tiba tidur nih, ih tidur sendiri, padahal bukan tidur sendiri, penurunan kesadaran gitu ya. Nah kondisi seperti ini yang banyak orang tua atau orang dewasa itu tidak paham bahwa kondisi itu bayinya tersedak. Nah kan biasanya kalau bayi tersedak gara-gara apa sih? ASI ya, ASI atau kalau lagi usia 6 bulan MPASI gitu ya. Nah biasanya tersedak ini terjadi akibat posisinya yang salah. Kayak misalnya ngasih ASI bayinya sambil tidur gitu ya, atau misalnya nyusuin ibunya tapi sambil tidur, nah, kan beresiko ya. Nah
atau misalnya MPASI dan lain-lain. Jadi tugas teman-teman di sini adalah ngasih ilmu juga ya buat masyarakat tanda-tanda bayi ketika tersedak ya. Nah kalau misalnya menemukan kondisi itu, maka teman-teman langsung ambil tindakan back blow. Caranya, bayi ini posisinya terlungkupkan seperti ini ya. Terus tangan kita megang area leher dan kepit di area ketiak. Ya, ada yang pernah mandiin bayi? Nah kayak gini ya posisinya. Jadi lehernya difiksasi, terus ketiaknya kita pegang seperti ini ya. Nanti kita akan melakukan tindakan back blow itu dengan cara menepuk di area punggung bayi ya. Tapi penolong harus dengan posisi yang nyaman atau lebih kuat. Karena kalau misalnya berdiri gini, ini kan phantom ya. Kalau phantom tegak gini. Kalau bayi kan dia akan mewek gitu ya ke bawah ya, melenoi gitu ya. Nah makanya kita harus posisi boleh duduk kayak gini ya. Nah satu kaki ini kita pakai untuk tahanan kayak gini. Jadi nggak akan terlalu berat ya. Nah nanti kalau udah kayak gini posisi bayi agak dikebawahkan seperti ini ya, yang mengikuti gravitasi. Baru kita tepuk. Ingat tepuknya bukan gitu ya, tapi kita dorong menggunakan telapak tangan. 2, 3, 4, 5 ya. Ingat ini bayi, tenaga bantengnya jangan dikeluarin ya. Jadi cukup perlahan aja ya, tapi bukan diusap juga, tapi agak ditekan ya, dikira-kira aja sama teman-teman. Oke. Nah nanti kalau misalnya sudah keluar, biasanya akan muncul refleks kenapa ngambil sedang? Aduh Mi, beneran? Kenapa kaos? Mau dia aja, Pak. Kesel. Sakit. Kesel. Kesel lo. Tadi habis makan padang. Si Pada iya. Lagi sakit memang? Nggak tahu, kesel mungkin. Kemasukan angin garut. Oh, nasi padang tuh naon ya tata? Kemasukan angin garut. Bawa kesel tulang tadi. Bahaya. Kacau ciduk. Oke, lanjutin dulu aja ya. Ya, jadi tadi itu tindakan Back blow. Nah, kalau misalnya nggak ada kursi, apa yang harus kita lakukan? Kalau nggak ada kursi, boleh posisinya jongkok ya, teman-teman ya, kayak gini. Nanti satu kaki sama buat tahanan kayak gini. Ya, nanti kita kayak gini. Oke, bayang ya. Jadi kalau bayi seperti itu. Sebenarnya kalau untuk tindakan back blow itu tidak ada batasan usia teman-teman ya. Jadi yang dilihat adalah postur tubuh bayinya. Kalau kira-kiranya masih bisa digendong dan diposisikan back blow seperti ini, boleh dilakukan. Ya, tapi kalau misalnya usia 6 bulan Bu, udah besar bayinya, terus tapi belum bisa berdiri, nah tetap back blow. Tapi boleh teman-teman minta bantuan. Ya misalnya satu orang pegang kayak gini, satu orangnya bantu untuk Menekan. ya penekanan. Ya jadi boleh dibantu oleh 2 Orang. orang. Tapi kalau misalnya usianya udah 4 tahun 5 tahun gitu ya, terus udah bisa berdiri pasiennya, itu nggak mungkin back blow. Teman-teman lakukan abdominal thrust ya. Tapi posisi penolong mengikuti postur tubuh pasien. Boleh sambil jongkok kayak gini ya. Oke. Siap Bu. Nah, jadi ingat ya, back blow ini tidak mengenal usia, tapi kita bisa lihat dari postur tubuh. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan dulu? Oh, boleh. Siapa dulu deh? Ya, boleh.